Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Zanuba Arifah Mufida. Di sini saya adalah mahasiswa manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai modal kerja. Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama yaitu apa itu modal kerja? Modal kerja adalah seluruh aset atau kekayaan perusahaan yang digunakan untuk mendukung operasional harian dan memenuhi kebutuhan jangka pendek. Modal kerja terdiri dari aktiva lancar seperti kas, piutang, surat berharga, dan persediaan barang. Dengan kata lain, modal kerja berfungsi untuk memastikan perusahaan mampu menjalankan kegiatan produksinya, membayar kewajiban, dan menjaga kelancaran arus kas dalam siklus bisnis sehari-hari. Secara umum, modal kerja mencerminkan seberapa efektif perusahaan mengelola sumber dayanya untuk menjaga likuiditas, efisiensi, dan stabilitas keuangan. Modal kerja juga berperan penting dalam mengantisipasi kebutuhan darurat, seperti kenaikan biaya produksi mendadak atau kebutuhan tambahan barang dagangan. Jika modal kerja dikelola dengan baik, perusahaan dapat beroperasi tanpa hambatan finansial dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat modal kerja. Yang pertama yaitu menjaga likuiditas perusahaan. Modal kerja memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu mendukung operasional harian. Modal kerja digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya produksi. Yang ketiga yaitu memastikan kelangsungan produksi dan penjualan. Modal kerja membantu perusahaan menjaga ketersediaan bahan baku dan persediaan produk sehingga proses produksi dan penjualan tetap berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi keuangan, di mana pengelolaan modal kerja yang baik mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara lebih efisien dan produktif. Yang kelima, mengantisipasi kebutuhan yang mendesak. Perusahaan dapat menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak tanpa mengganggu operasional. Dan yang terakhir yaitu mendukung pertumbuhan usaha. Modal kerja yang memadai memungkinkan perusahaan mengambil peluang ekspansi atau investasi baru tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis modal kerja. Di sini, jenis-jenis modal kerja ada 3. Yang pertama itu modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Ini menunjukkan seberapa besar sih kelebihan aset lancar yang dapat digunakan perusahaan setelah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua yaitu modal kerja kotor atau gross working capital. Modal kerja kotor adalah jumlah keseluruhan dari aset lancar yang dimiliki perusahaan tanpa memperhitungkan kewajiban. Ini menggambarkan total sumber daya liquid yang tersedia untuk operasional harian. Dan yang ketiga yaitu modal kerja negatif atau defisit modal kerja. Terjadi ketika total kewajiban lancar perusahaan lebih besar daripada total aset lancarnya. Kondisi ini menunjukkan adanya resiko keuangan yang perlu segera diatasi agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu sifat dan jenis perusahaan itu sendiri. Sifat dan jenis perusahaan apakah tergolong perusahaan dagang atau jasa, karena kebutuhan masing-masing perusahaan itu berbeda. Yang kedua yaitu waktu memproduksi barang dan harga satuan barang tersebut. Cepat atau lambatnya waktu dalam memproduksi barang mempengaruhi modal kerja, karena semakin cepat barang diproduksi, maka modal akan bertambah dari modal penjualan produksi yang telah diproduksi tersebut. Akan tetapi, jika sebaliknya waktu produksi terhadap suatu produk lama, maka modal yang akan didapatkan lama pula. Selain waktu dalam memproduksi barang
Harga satuan dari suatu barang tersebut juga mempengaruhi besarnya modal kerja dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu perputaran persediaan barang. Apabila persediaan suatu perusahaan cepat dijual, maka modal kerja perusahaan akan cepat kembali. Namun apabila persediaan barang tersebut sulit untuk dijual, maka modal akan semakin lama untuk kembali. Yang keempat yaitu rata pengeluaran uang per hari. Semakin besar uang yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin besar modal kerja yang akan dikeluarkan. Yang kelima yaitu tingkat perputaran piutang, di mana semakin cepat piutang perusahaan dibayarkan, maka semakin besar modal yang dimiliki perusahaan dari piutang yang diterimanya tersebut. Dan yang terakhir yaitu volume penjualan. Semakin meningkatnya volume penjualan terhadap suatu barang, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber modal kerja perusahaan. Yang pertama yaitu laba usaha atau hasil operasional perusahaan, yaitu keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional menjadi sumber utama untuk menambah modal kerja tanpa perlu mencari pembiayaan eksternal. Yang kedua yaitu penjualan surat berharga. Perusahaan biasanya menjual surat-surat berharga seperti saham dan obligasi yang dimiliki untuk mendapatkan dana tambahan guna memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang ketiga yaitu penjualan aset tetap. Penjualan aset seperti mesin, kendaraan, atau properti tidak lagi digunakan dapat menjadi sumber modal kerja baru bagi perusahaan. Yang keempat yaitu penerbitan saham baru atau obligasi. Jika perusahaan membutuhkan tambahan dana besar, maka dapat menerbitkan saham baru atau obligasi untuk mendapatkan modal kerja tambahan dari para investor. Yang terakhir yaitu pinjaman jangka pendek. Perusahaan juga dapat mengajukan kredit jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan untuk menutupi kebutuhan modal kerja dalam waktu yang tertentu. Selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja perusahaan. Yang pertama yaitu pembelian persediaan. Modal kerja digunakan untuk membeli bahan baku, barang setengah jadi atau barang yang jadi yang diperlukan untuk produksi atau penjualan. Tanpa persediaan yang cukup, perusahaan tidak bisa melaksanakan produksi atau memenuhi permintaan pasar yang bisa menghambat kelancaran operasi bisnis. Yang kedua yaitu pembayaran gaji dan upah. Modal kerja digunakan untuk membayar gaji karyawan dan tenaga kerja lainnya. Gaji adalah pengeluaran tetap yang harus dibayarkan setiap periode untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Karyawan yang dibayar dengan baik dan tepat waktu akan lebih produktif dan loyal kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya operasional harian. Modal kerja dipakai untuk menutupi biaya operasional harian perusahaan. Modal harian perusahaan seperti pembayaran listrik, air, sewa, serta biaya pemeliharaan peralatan. Ini adalah pengeluaran rutin yang harus dibayar untuk menjaga perusahaan tetap berjalan setiap harinya. Yang keempat yaitu pembayaran utang jangka pendek. Modal kerja juga digunakan untuk melunasi utang jangka pendek yang jatuh tempo, seperti utang kepada pemasok atau utang lainnya yang perlu dibayarkan dalam waktu dekat. Pembayaran utang ini penting agar perusahaan tidak terjerat dalam masalah likuiditas dan dapat menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga. Yang terakhir yaitu investasi dalam piutang. Modal kerja digunakan untuk memberikan kredit kepada pelanggan dalam bentuk penjualan kredit. Dalam bentuk penjualan kredit. Ini memungkinkan pelanggan untuk membayar di kemudian hari, namun juga berarti perusahaan perlu memastikan likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasi selama periode piutang tersebut belum dibayar. Manajemen piutang yang baik sangat penting agar arus kas tetap sehat. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.